Selamat pagi rekan-rekan sedharma. Terimalah salam dharma dari kami. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Stephen dan ini rekan saya Michelle. Kami akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Marilah kita mempersiapkan diri sebelum memulai kebaktian pada hari ini. Seluruh umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan. Umat dipersilahkan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan.
Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Umat berlutut, umat bersila dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Buddha
Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Surameraya Majapamadartana Weramani Sikapadang Samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati. Satta dewa manusana buddho bhagavati
Sawaka Sanggo Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anutarang Punyaketang Lokasati. Katana Sutta halaman 34. Sutta Permata. Marilah kita membacakan Sutta Permata bait ke-15, 16, dan 17. Yanida Bhutani Samagatani Bhumani Wayani Talike Tathagata Dewa Manusa Pujita Buddhang Nama Samasua Tihotu Yanida Bhutani Samagatani Bhumani Wayani Talike Tathagata Dewa Manusa Pujita Dhammang Nama Samasua Tihotu Yanida Bhutani Samagatani
Samadhi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak, hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh.
Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini.
Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan mata. Silakan membuka mata, bungkuk hormat. Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Pandita Gunadarma Wandi dengan tema Sunyata adalah kekosongan. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Romo Wandi menjabat sebagai Ketua Lembaga Kepanditaan MBI DKI Jakarta periode 2022 sampai 2026. Beliau juga merupakan anggota komunitas berlatih Mindfulness Order of Interbeing Indonesia. Saat ini beliau juga aktif sebagai seorang wirausaha, Dharma Duta dan juga seorang dosen. Kepada Romo Wandi kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pemimpin kebaktian. Selamat pagi. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, pada hari ini kita bersama-sama hadir di Bakti Sala. Kita menghormatnya kepada Buddha, menghormat kepada Dhamma, menghormat kepada Sangha. Dan juga tujuan kewihara adalah mengulangi ajaran Buddha, kemudian memberikan nutrisi batin. Karena batin juga butuh nutrisi ya. Hati juga butuh tenang. Hati juga butuh damai, karena pada akhirnya nanti segala urusan di luar dari diri kita itu akan kembali ke hati, kembali ke batin. Baik Anda punya harta, baik Anda punya kekuasaan, baik Anda punya pasangan, keluarga, ketika Anda punya masalah, kembali ke hati, kembali ke batin. Dan itulah kenapa kita ke wihara bermeditasi. Karena untuk menenangkan si hati itu, menenangkan batin, menenangkan pikiran. Dan hari ini kita akan belajar mengenai sutra. Jadi ajaran Buddha itu juga banyak sekali, bahkan tercatat dalam teks-teks. Kalau ajaran Buddha terbagi dalam 3 kelompok. Ajaran Buddha bagi ke dalam latihan para biku, itu juga banyak peraturan. Kemudian kelompok kedua juga Abhidhamma, kelompok ajaran yang menjelaskan tentang manusia seutuhnya ya, tubuh dan batin. Itu dalam Abhidhamma, ya, psikologi tubuh dan batin kita. Kelompok yang ketiga tentang ajaran-ajaran kehidupan sehari-hari, baik yang dijalankan oleh para biku atau
perumah tangga, ya, seperti kita. Jadi memang ajaran Buddha itu ada beberapa ajaran Buddha untuk perumah tangga seperti kita. Ada ajaran Buddha yang diperuntukkan untuk para biku. Ya, jadi ada kehidupan para biku dan juga kehidupan perumah tangga. Dan hari ini kita akan belajar, saya mencoba untuk menjelaskan tentang sutra hati. Mungkin ada beberapa yang familiar atau baru kali ini mendengar tentang ajaran ini. Sutra hati, The Heart Sutra atau Prajna Paramita Sutra. Atau di Liam King itu ya Sincing ya, Poro Polomito Sincing, sutra hati. Kenapa dikatakan sutra hati? Karena untuk memahami ajaran ini ya harus menggunakan hati. Tidak bisa dipakai logika. Kadang-kadang nanti Anda akan melihat isi sutanya, kadang-kadang juga tidak bisa dipakai dengan logika, tapi dengan hati. Maka perlu juga kita melatih hati kita untuk lebih tenang, ya, lebih damai. Apalagi dengan kondisi saat ini, ya, saya tahu biasanya hari Minggu, ya, di luar itu pasti penuh, ya. Di atas juga pasti penuh, tapi hari ini sepertinya berkurang. Ya. Tentu ada satu kondisi yang membuat kita ada ketakutan, ya, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Beberapa hari kebelakangan ini ya, tentu Anda akan melihat media sosial ya, penuh dengan sesuatu hal yang tidak diinginkan, ya. Maka juga butuh nutrisi batin, itu nutrisi mata, ya. Makanan telinga. Kalau terlalu banyak kita memberikan nutrisi berupa hal-hal yang negatif, nanti itu akan masuk ke dalam gudang kesadaran kita yang disebut dengan store consciousness, itu menyimpan yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Maka juga butuh nutrisi-nutrisi yang positif. Ya. Seperti hari ini kita mendengarkan Dhamma, membaca parita. Jadi, tapi dengan kita membaca sutra, membaca parita, semoga ya, para dewa, para bodhisattva melindungi kita semua, ya. Melindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita bisa mencegahnya dan kita juga bisa mengontrol kondisi itu. Maka karma juga tidak bisa kita katakan sepenuhnya adalah karma kita, tetapi kondisi itu bisa kita cegah, kondisi itu kita bisa meminimalisirkan. Ya, kalau tahu kondisi yang tidak nyaman di Jakarta, ya, kita kontrol, kita cegah, kita tidak atau kita menghindari ya, kondisi atau lingkungan yang memang sangat-sangat membuat kita tidak nyaman. Ya. Itu cara bijak kita untuk memahami karma itu. Baik dengan sutra hati. Dan sutra hati ini cukup terkenal, ya. Next, sutra hati ini cukup terkenal ya dalam Buddhis Mahayana, cukup terkenal. Dan yang Arya Nagarjuna adalah tokoh Buddhis yang terkemuka dalam filsafat Buddhis, yaitu tentang konsep sunyata atau kekosongan. Siapa itu yang Arya Nagarjuna? Ya. Yang Arya Nagarjuna ini adalah seorang cendekiawan, seorang pemimpin Buddhis di India waktu itu, pemimpin Universitas Nalanda, dan beliau adalah salah satu guru yang terhebat mengenai filsafat. Salah satu konsepnya tentang sunyata ini. Dan ajaran ini adalah ajaran yang bisa dibilang esensi dari ajaran Buddha, sutra hati. Jadi kalau kita merasa adalah murid Buddha, pengikut Buddha, minimal ya, ajaran yang termulia, ajaran esensi ajaran Buddha kita mengetahuinya. Dan ini ajaran yang terkemuka, khususnya di Buddhis Mahayana.
Kalau di aliran Theravada, dan itu adalah tentang anatta. Itu ada anatta lakkhana sutta. Jadi salah satu karakter dharma itu adalah anatta, tanpa diri. Sutra Hati diajarkan oleh Buddha Sakyamuni. Jadi Buddha Sakyamuni ini mengajarkan kepada Biku Sariputra tentang bahwa ada seorang bodhisattva agung yang bernama Bodhisattva Avalokitesvara yang mampu merenungkan, yang mampu memahami tentang konsep kekosongan, tentang konsep sunyata. Intermezzonya begini, dulu Bapak Ibu sangat menyukai film Kerasakti ya, sangat suka ya, kalau Biku Tom Samcong itu, sangat sering kalau sudah mendapatkan satu kondisi yang tidak baik, kemudian dia mengucapkan mantra gitu ya, bahwa isi adalah kosong, kosong adalah isi, sancai, sancai. Kosong adalah isi adalah kosong. Ini yang terkenal ya. Itu dari Sutra Hati. Terjemahannya itu kekosongan. Tetapi sebelum masuk ke sini, saya akan memberikan garis bawah dulu bahwa kekosongan itu bukan kosong ya. Jadi di dalam dunia ini kita ada dua dimensi. Nanti kita akan memahami ajaran Buddha tentang anatta, memahami ajaran Buddha tentang kebenaran. Jadi ajaran Buddha itu selalu dua dimensi, dua elemen. Selalu ada baik, pasti ada buruk. Ada siang, pasti ada malam. Ada cantik, pasti ada jelek. Ada hitam, pasti ada putih. Itu kesepakatan. Nah di dalam sutra ini, seorang Bodhisattva Avalokitesvara ini mampu untuk mengatasi dualisme ini. Mampu mengatasi tentang bahagia dan tidak bahagia. Mampu mengatasi, memahami tentang lahir dan mati. Ada dan tidak ada, gitu ya. Ini dalam sutra ini. Dan cukup dalam sutra ini, tapi sekali-sekali ya, kita sebagai murid Buddha, sebagai pengikut Buddha, mempelajari ajaran ini. Kita akan masuk ke sutranya. Next. Sutra Hati, yaitu bahasa latihannya atau terjemahannya itu adalah wawasan pembawa ke pantai seberang. Jadi sutra ini yang membawa kita ke pantai seberang. Karena di akhir dari sutra itu nanti ada Tadiyata Om Gate Gate, Paragate Parasam Gate Bodhiswaha. Nah itu menyeberanglah ke pantai seberang. Biasanya ini kita ucapkan ya, kalau misalnya sebenarnya bukan masalah tidak tepat atau kurang tepat ya. Ketika ada orang berduka, seharusnya mantra ini yang kita ucapkan. Mantra ini yang kita ungkapkan ketika orang berduka. Tadiyata Om Gate Gate, Paragate Parasam Gate Bodhiswaha. Supaya menyeberang ke pantai seberang, supaya lahir di alam bahagia, alam sukawati. Gitu. Nah, Sutra Hati atau Prajna Paramita, Avalokitesvara merenungkan mendalam wawasan pembawa ke pantai seberang atau mendalam tentang Sutra Hati ini, seketika sadar bahwa semua pancaskanda, apa itu pancaskanda nanti kita pelajari, semua pancaskanda adalah sunyata, kekosongan, kosong. Adanya kosong sunyata adanya, merealisasikan ini dan teratasi semua duka. Jadi kalau sudah teratasi semua duka, kita akan menyeberang ke pantai seberang. Kita akan lahir atau minimal kita merealisasikan nirwana. Jadi kita tidak terlahir lagi. Jadi mengatasi semua duka. Jadi dalam sutra ini, bait yang pertama ini bahwa Avalokitesvara merenungkan secara mendalam bahwa pancakanda.
Apa itu Pancakanda? Ini sekilas. Next. Nah, Pancaskanda itu terdiri dari 2 elemen. Pancakanda itu kelompok kehidupan kita. Maka ketika kita memahami tentang diri kita, memahami tentang manusia, minimal ya Bapak Ibu mempelajari ini. Pancakanda, 5 kelompok kehidupan. Terbagi menjadi 2 elemen, yaitu nama dan rupa. Nama itu batin, rupa itu fisik. Jadi diri kita ini punya jiwa dan raga, batin dan jasmani. Oke. Nah, kelompok mental itu, kelompok batin itu ada 4. Perasaan, kita punya perasaan ya, makanya kita bisa bahagia atau sedih. Kita punya persepsi, kita bisa mempersepsikan orang itu begini, dia cantik, dia jelek, dia baik, dia buruk, itu dari persepsi kita. Yang ketiga itu formasi mental, aktivitas mental kita. Aktivitas pikiran kita, itu ada 51 atau 52 dalam teks Pali. Kemudian yang keempat kesadaran, nah ini yang menarik ya. Kesadaran itulah yang paling penting sebenarnya. Karena kesadaran itu yang menyimpan, segala perasaan kita, memori kita, perbuatan kita, itu tersimpan di dalam gudang kesadaran itu. Maka kita akan ada namanya kelahiran kembali, karena hasil dari kumpulan dari persepsi kita, perasaan kita, pikiran kita, tersimpan di dalam store consciousness, gudang kesadaran kita. Oke. Nah, bait yang kedua, nanti kita akan masuk ke penjelasannya. Bait kedua begini. Karena hanya bab 1 ya. Kali ini karena sungguh sangat rinci dan agak panjang. Pendek sebenarnya sutra ini dibandingkan dengan sutra-sutra yang lain ya. Tapi isinya itu dalam semua. Wahai Sariputra. Nah, ini agak membingungkan. Nah, itulah ajaran Buddha, filsafat. Ini logika kita dibolak-balik. Wahai Sariputra, tubuh ini adalah sunyata, tubuh ini adalah kosong. Dan kekosongan itu adalah tubuh ini. Dibolak-balik ya. Tubuh ini tiada beda dengan kekosongan. Tubuh ini tiada beda dengan kekosongan. Dan kekosongan itu, sunyata itu tiada beda dengan tubuh ini. Ayo, pusing ya. Jadi begitu agungnya ajaran Buddha, begitu mulianya ajaran Buddha, sampai para cendekiawan, waktu itu kalau Anda seorang psikolog ya, Anda pasti kenal dengan Sigmund Freud, Anda pasti tahu dengan Donald Goleman, dan mereka adalah para psikologis barat. Dan akar dari ilmu mereka tentang diri, tentang kepercayaan diri, tentang manusia, tentang apa itu pasti akan berakar pada filsafat. Dan itu merujuk pada filsafat Buddhis. Karena pada waktu itu di Nalanda itu tempat belajar filsafat memang. Makanya agak sulit ya untuk membakar Nalanda ya. Satu-satunya cara untuk meruntuhkan ajaran Buddha waktu itu adalah dengan membakar kampus Nalanda. Satu-satunya cara, nggak bisa. Karena disitulah berkumpulnya orang-orang hebat. Disitulah berkumpulnya atau perkumpulan para orang-orang cendekiawan dan sutra-sutranya tersimpan di kampus Nalanda di India. Dan banyak orang-orang yang ingin menghancurkan itu. Dan dari sejarah berapa banyak para biku yang terbunuh. Ya. Ini bukan provokasi, bukan ya. Ini sejarah. Berapa banyak sutra-sutra yang hancur, yang terbakar waktu itu. Sehingga ajaran Buddha langsung down, habis semua. Dan tersebar di Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Myanmar, India udah tersebar semua.
Tetapi ujungnya yang dihancurkan, kampus Nalanda. Dan salah satu pimpinan Nalanda itu adalah yang Arya Nagarjuna. Jadi kalau ingin mau berdebat, dan berapa ratusan tokoh yang dikalahkan oleh Nagarjuna kalau masalah debat filsafat, debat psikologi, itu yang Arya Nagarjuna. Begitu juga dengan perasaan. Jadi antara tubuh dan batin dibahas di sini. Begitu juga dengan perasaan, persepsi, formasi mental, dan kesadaran. Itu semuanya kosong. Jadi untuk memahami kekosongan ini, guru kami selalu menjelaskan, Guru Zen selalu menjelaskan tentang gelas. Dia selalu mengajarkan kami, kalau menjelaskan tentang kekosongan, selalu mengangkat gelas. Jadi gini, kosong itu bukan berarti tidak ada isi ya. Jadi ajaran itu hilang, bukan ajaran ini hilang. Bukan ajaran Buddha itu enggak ada, tapi ada. Tapi dibilang ada, juga enggak ada. Jadi beliau selalu mengangkat gelas, begitu ditanya, gelas yang kosong, ditanya kepada kita, para muridnya itu, apakah gelas ini kosong? Mereka menjawab, kosong. Kosong dari apa? Kosong dari air. Betul ya? Ya kosong kan ya? Tapi di dalam gelas itu, ada elemen-elemen yang membentuk gelas. Maksudnya gitu. Tetapi di dalam gelas itu ada udara kan ya? Ada. Di dalam gelas itu ada elemen kacanya, ada elemen apinya. Yang dimaksud oleh Guru Zen adalah gelas itu tidak kosong. Yang dimaksud oleh Guru Zen dan sutra ini, tubuh Anda tidak kosong. Tubuh Anda masih ada kesadarannya. Mudah-mudahan kita pelan-pelan ya. Yang kayak gini nih, bait yang ketiga, mudah-mudahan nyambung ya. Wahai Sariputra, semua fenomena bercirikan sunyata, semua fenomena. Sifat dasarnya adalah tiada lahir, tiada mati. Agak sulit membayangkan bahwa sifat dasarnya fenomena ini tiada lahir, juga tiada mati. Tiada eksis, tiada non-eksis. Tiada noda, juga tiada suci. Tiada bertambah, tiada berkurang. Maka itu disebut sunyata, kekosongan. Tubuh, perasaan, persepsi, formasi mental, dan kesadaran bukanlah entitas tunggal terpisah. Jadi persepsi itu nggak bisa berdiri sendiri. Contoh begini ya, bukanlah entitas tunggal terpisah. Next, ini agak kecil, agak dibesarin. Jadi kelompok batin dulu yang kita pahami, kelompok batin ya. Yang pertama perasaan, wedana. Perasaan itu ada 3. Mungkin yang tahu ya, perasaan itu kadang-kadang senang ya. Perasaan itu kadang-kadang sedih. Juga netral, kadang-kadang kita nggak senang, kadang-kadang juga nggak sedih. Tapi bahaya sih. Kata Guru Zen, yang netral ini yang bahaya. Karena kenapa bahaya? Dia tidak bisa menyirami benih kesadaran kita yang mana positif, mana positif, mana negatif. Jadi nggak berguna. Agak bahaya yang netral ini. Perasaan menyenangkan, konsepnya begini, kekosongan itu dia tidak bisa berdiri konsep persepsi itu karena tubuh dan pikiran dia selalu ada. Munculnya perasaan senang itu butuh tubuh. Maksudnya gitu. Nah perasaan itu ada tapi nggak ada. Oke. Perasaan ada, perasaan bahagia itu ada kalau objek dari perasaan itu bagus. Kalau ngeliat orang baik, orang cantik, kita pasti senang ya. Apalagi kalau lihat istri kita cantik, kalau dandan, senang ya. Suami senang ya? Senang.
Tapi kalau ngelihat istrinya ngomel-ngomel, seneng nggak? Nggak senang. Karena apa? Objek dari kesadaran telinga, dengerinnya nggak enak. Kemudian mata kita ngelihat mulut istri itu nggak enak. Perasaan apa yang muncul? Perasaan tidak senang, perasaan tidak menyenangkan muncul. Nah, perasaan bahagia muncul ketika si istrinya lagi ngomongnya lembut, dandanannya cantik, matanya indah, kita pasti bahagia. Maksud Buddha adalah jangan terjebak dengan perasaan itu. Ada tapi nggak ada. Dia bisa hilang, tergantung objeknya. Dan juga tergantung persepsi kita. Yang sebelahnya, persepsi kita ada 3. Ini yang hati-hati ya, kita coba mengamati, memahami persepsi kita selama ini. Baik kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, pada orang-orang di sekeliling kita. Persepsi itu ada 3. Gambaran kita itu kalau kita melihat, menerima istri kita apa adanya. Itu yang pertama. Persepsi kita terhadap suami kita, pasangan kita, dia apa adanya. Saya mengerti dia memang orangnya begitu. Saya memahami dia, ya dia emang orangnya begitu. Tidak romantis, ya emang begitu dia. Atau masaknya sangat-sangat enak sekali, emang begitu. Dia nggak kuat nyapu ngepel, tapi dia pintar masak, ya begitu dia apa adanya. Jangan menggambarkan, ini yang kedua, kadang-kadang yang kedua nih, persepsi bentuk representasi kita, gambaran kita tentang objeknya. Oh, si istri saya atau suami saya orangnya baik banget. Wah, saya pasti bahagia kok menikah dengan dia. Saya mau menikah itu ya. Mungkin kalau yang masih muda juga harap hati-hati juga ya dengan persepsi ini ya. Jangan menikah dengan persepsi. Menikahlah dengan dia apa adanya. Itu yang penting. Makanya kan hubungan perkawinan kita kan tidak sampai panjang. Karena apa? Yang kedua, konsep yang kedua, persepsi yang kedua. Kita menikah dengan persepsinya kita kan. Representasi dari pikirannya kita. Kalau dia semenikah dengan dia pasti baik, dia pasti cantik, dia pasti pinter masak, dia pasti pinter cari duit, dia pasti pinter ngasuh anak. Tapi kan yang terjadi apa? Mungkin masakannya tidak enak, atau biasa-biasa aja, atau dia tidak punya keahlian mengasuh anak, akhirnya kita marah-marah. Kok begini kamu, kok begitu gitu. Nah itu persepsi yang kedua. Yang ketiga itu kadang-kadang sekedar gambaran, kadang-kadang kita terima dia apa adanya, memahami dia, kadang-kadang juga gambarannya kita. Makanya kita menikah sudah umur 30 atau berumur 40 tahun pernikahan, belum tentu ya. Masih suka berantem kan ya? Masih ya. Menikah sudah 20 tahun tapi masih suka berantem. Masih suka kadang-kadang gitu ya. Kita mau makan gitu ya. Yuk kita makan. Kadang ditanya, makan apa? Terserah. Kadang-kadang kita juga nggak peka sih. Ya suami peka juga salah sih. Kan biasanya kamu suka makan ini, yuk kita makan ini. Kok itu aja? Ah, salah lagi. Sudah diajak makan terserah. Udah diajak makan tempat ini, gue nggak suka ini, kenapa kesini makannya? Repot lagi. Jadi kadang-kadang kita juga sudah menikah, sudah hidup selama 20 tahun, 10 tahun, kadang-kadang kita juga tidak sepenuhnya memahami pasangan kita. Kadang-kadang ada karakternya yang tidak kita bisa tahu. Maka penting yang namanya pengertian. Makanya cinta itu lahir dari pengertian. Bukan dari bentuk fisik, bukan dari nafsu keinginan, bukan dari birahi. Tapi cinta lahir dari pengertian. Sama-sama mengerti maksudnya. Mengerti kebutuhan dia. Kalau dia sedang capek, mengerti kita harus siapin teh manis. Kamu mengerti ya? Pa pulang dari kerja gitu. Kenapa pa? Capek ya? Tuh mama sudah masak. Wah kan suami dengarnya enak ya?
Atau kalau misal istrinya capek, ngurus anak seharian, tanya kepada istri. Ma, gitu ya. Gimana hari ini ngurus anak? Capek nggak? Ya udah kalau capek, nanti papanya aja yang temenin main. Oke. Nanti papa aja yang masak. Atau enggak kamu temenin anak deh, nanti saya yang masak. Nanti saya yang cuci piring. Wah, keren ya. Idaman para wanita ya, idaman ibu-ibu ya. Atau suami gitu ya. Idamannya suami itu kan istrinya bisa masak enak, pulang kerja disiapin es teh manis atau teh hangat. Atau lagi capek diurut-urut dikit lah walaupun 5 menit ya, 10 menit gitu. Mengerti. Nah, karena mengerti ini maka cinta kita akan tumbuh terus. Tidak ada persepsi lagi tentang dia. Tidak ada persepsi lagi kesalahan kita tentang dia. Karena penderitaan kita hadir, penderitaan kita lahir karena persepsi kita sehari-hari tentang orang itu. Bisa menjadi penderitaan kita. Gitu. Nah yang ketiga itu yang sebelahnya itu aktivitas mental. Itu ada kalau dalam bahasa Abhidhamma itu cetasika, ada 52 atau 51 dalam teks Sanskerta, teks Mahayana. Di situ aktivitas mental itu ya kebencian, kemarahan, kebohongan, rasa takut, rasa cemas itu aktivitas mental kita. Maka kondisi yang terjadi saat ini adalah kan berupa ketakutan ya. Apalagi Bapak Ibu yang punya luka lama ya, ingatan lama tentang kasus 98. Pasti punya gambaran itu dalam kesadaran, pasti tersimpan. Dan itu akan memunculkan ketakutan. Maka gudang kesadaran itu dia menyimpan memori, menyimpan persepsi kita, perasaan kita masa lalu, dia tersimpan. Tergantung objeknya. Ketika ada objeknya, ketika ada kondisi saat ini, ketakutan itu muncul. Nah, yang ingin Buddha ajarkan kepada Sariputra adalah rasa takut itu juga sebenarnya nggak ada, tapi ada. Nah, kita harus mengatasi dualisme ini. Jadi dari ajaran ini, kita memahami dulu tentang dualisme itu. Jangan terjebak terhadap satu sisi. Nanti di bab kedua itu tentang 18 ranah atau 12 rantai kesinambungan atau paticca samuppada. Di situ ada keinginan. Kan ada dualisme. Tetapi terkadang keinginan kita tuh dipahami ya teman-teman. Keinginan itu juga ada dualisme. Ada keinginan yang ingin kita raih, ada keinginan yang tidak ingin kita raih. Betul ya? Contoh, kita ingin sehat ya. Semua ingin sehat kan ya? Tapi kadang-kadang kita tuh terjebak atau kita tuh menutup sebelahnya atau tidak mau sebelahnya. Sebelahnya apa? Keinginan tidak ingin sakit. Dia pingin cantik tapi sebelahnya lagi dia tidak pingin jelek. Dia pingin muda terus tapi dia nggak mau tua gitu. Dia pinginnya rambutnya hitam terus tapi dia juga nggak mau rambutnya putih. Tapi yang terjadi kebenarannya ya mukanya juga nanti akan keriput. Rambutnya juga nanti akan putih. Tapi dia tidak menginginkan rambut putih itu ada. Itu masalahnya. Kita ingin sehat tapi kita tidak ingin sakit. Kalau pas kita sakit kita menderita. Ini yang diajarkan Buddha. Itu esensi Buddhism itu ke situ sih. Kalau kita belajar ajaran ini benar-benar ilmu hidup sih. Ajaran Buddha itu ilmu kehidupan sih. Gitu. Jadi sutra hati ini sutra yang terkenal, sutra yang diajarkan khususnya ya. Kalau Anda berlatih di komunitas Chan, komunitas Zen, sutra ini yang dipopulerkan.
karena mempelajari tentang diri ini. Nah, ada beberapa aliran, makanya bedanya aliran di Sukawati, paham aliran Sukawati dan aliran Zen. Tapi aliran Zen juga memahami aliran Sukawati. Tapi aliran Zen ini lebih kepada kehidupan saat ini. Tidak terlalu banyak membahas tentang kehidupan akan datang. Bagaimana cara kita untuk memahami hidup saat ini, bahagia saat ini. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan kehidupan saat ini, itu nanti kehidupan akan datang. Maka disitulah yang namanya gudang kesadaran. Jadi kalau teman-teman bingung nih, kan kita ada kelahiran kembali, apa sih yang kita bawa? Gitu kan ya. Nah, kelahiran kembali nanti itu yang kita bawa adalah kesadaran itu. Kenapa kesadaran? Karena kesadaran itu yang menyimpan memori-memori kita. Contoh misalnya, kenapa itu tersimpan di memori? Misalnya Anda ngelihat orang yang Anda tidak suka ya, yang muncul apa? Benci ya. Gitu. Jangankan lihat orangnya kan ya, ngelihat sendalnya aja udah enek kan ya. Ini sering saya bilang gitu ya, supaya kita ingat gitu. Ngelihat bayangannya aja udah enek rasanya. Kayaknya tuh bayangannya si Cici itu deh, kayaknya si Koko itu deh gitu ya. Itu kualitas kebencian. Nah, dari mana kebencian itu? Dari gudang kesadaran kita. Kapan dia akan keluar? Objeknya, tergantung objeknya. Yaitu ilmunya. Maka kalau kita terlalu sedih gitu ya, terlalu punya masalah, ya juga jangan terjebak. Cari sesuatu yang, misalnya gini, kalau Anda punya kondisi yang tidak menyenangkan, atau misalnya minimal Anda berantem dengan pasangan lah ya. Ngelihat mukanya kan kadang kesel gitu ya. Pasangan sendiri loh padahal. Ngelihat mukanya kesel banget. Gitu ya. Nah, yang Anda harus lakukan adalah jangan terlalu lama di perasaan itu. Karena perasaan itu juga tidak panjang. Yang Anda lakukan adalah coba Anda keluar sebentar dari rumah. Atau yang Anda punya taman ya. Kalau Anda punya tangga gitu ya, atau di taman, di sini kan banyak ya, setiap perumahan pasti ada taman ya, ada danau ya. Anda jalan-jalan aja, meditasi jalan lah. Kenapa? Ajak rasa marah Anda, rasa kesel Anda, ajak aja jalan-jalan. Saya akan membawa rasa kesel saya untuk meditasi jalan. Rasa kesel, rasa marah, melangkah, nikmatin danau, nikmatin jalannya. Kalau rasa itu dia sudah hilang, rasa kesel itu dia sudah menurun, marah itu menurun, yang muncul adalah bahagia, atau mungkin pada saat Anda meditasi jalan, Anda melihat seekor bebek atau sedang berenang gitu ya, Anda langsung bahagia. Atau pas lagi Anda jalan, Anda ketemu orang yang Anda cocok, ngobrol, dan rasa bahagia itu muncul. Rasa marah kan jadi hilang. Dan Anda pulang ke rumah melihat istri, melihat suami dengan wajah yang bukan marah lagi, wajah senyum. Karena sih perasaan itu tuh tergantung objeknya. Maka kita nggak boleh terjebak dengan perasaan itu. Nah, supaya hidup kita harmonis, batin kita juga tenang, usahakan si gudang kesadaran kita ini dikasih yang baik-baik. Si memori kita ini kasih benih-benih yang baik, yaitu sukacita, harmonis, bahagia, selalu tersenyum gitu ya. Dan gudang kesadaran kita itu tersimpan itu, maka ada yang namanya mind consciousness, ada yang namanya kesadaran pikiran. Dia akan memancing si benih-benih itu lagi. Makanya kalau misalnya kita lagi marah sama orang gitu ya, itu sebenarnya bukan masalah orang yang membuat kita marah sih. Bukan orangnya, tetapi kadarnya, kualitas kemarahan kita itu terlalu kuat di dalam memori itu. Jadi kalau orang ngomong dikit yang ngomongin kita gitu ya, tersinggung kan ya.
pengen marah gitu kan ya. Sebenarnya kalau misalnya batin Anda lumayan baik lah ya, lumayan sering merasakan kebahagiaan, sering merasakan sukacita, harusnya orang ngomong apapun kita tenang sih sebenarnya. Jangan ada respon. Tapi karena kualitas dari kemarahan itu terlalu kuat, akhirnya kita merespon dengan marah gitu. Ya. Nah, jadi si bagian pertama ini, sutra hati ini menjelaskan tentang bahwa tubuh ini pun juga bukan entitas tunggal terpisah. Artinya itu bukan tubuh ya tubuh, perasaan ya perasaan gitu ya. Karena tubuh ini kan kita ada namanya mata, telinga, nanti bab 2 nanti dijelaskan 18 ranah objek kesadaran. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan satu lagi itu pikiran, objek pikiran. Coba kalau misalnya gitu ya, kita nggak punya mata atau mata kita tidak bekerja dengan normal. Kesadaran mata kita tuh nggak bisa muncul. Kesadaran mata nggak akan bisa muncul. Kenapa ada kesadaran mata? Karena ada objeknya, ada mata kita, ada subjeknya. Subjeknya itu mata, objeknya itu bendanya. Dan si elemen tubuh ini juga terbentuk juga bukan dari elemen tubuh. Apalagi itu Romo, apalagi itu. Tubuh itu juga terbentuk bukan dari elemen tubuh. Artinya adalah tubuh itu sunyata. Tubuh itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Coba kalau tubuh itu tidak ada energi matahari, tubuh ini nggak akan bisa berkembang. Tubuh ini butuh energi matahari, energi panas. Nah itu elemen bukan manusia. Kalau elemen manusia itu kan ada darah ya, yang diwariskan oleh leluhur kita, oleh papa mama kita, itu tubuh, warisan tubuh. Itu elemen tubuh. Elemen non tubuh itu matahari, hujan, udara, tanah, bumi, itu elemen non manusia yang membentuk tubuh ini. Maka kalau tidak ada non elemen tubuh ini juga nggak akan terbentuk. Coba bayangin, kalau misalnya kita setahun itu hujan terus ya, nggak ada matahari, apa yang terjadi? Tubuh kita akan lemas. Tidak ada matahari dan kita mungkin kebanjiran kali ya, mungkin sudah kita terhanyut. Tapi logikanya adalah ketika tidak ada energi matahari, tubuh ini nggak bisa hidup. Maka tubuh ini dia bisa ada dukungan dari elemen matahari. Ada matahari, 1 tahun aja matahari gitu ya, nggak ada hujan gitu, nggak ada bulan, nggak ada malam, tubuh kita akan terbakar. Rumah kita akan terbakar. Nah ini yang dimaksudkan oleh Buddha. Tidak bisa berdiri sendiri, itu kekosongan, sunyata. Dia saling mendukung. Mereka tidak tunggal terpisah. Maka kalau kita masih mengatakan bahwa diri kita ini, kalau misalnya angkuh, sombong gitu ya, kita sudah punya kekuasaan, kita sudah punya harta, sudah angkuh, sombong gitu ya, itu tidak akan bertahan lama kalau keangkuhan kita itu terjadi. Nah yang faktanya yang terjadi hari ini gitu kan, kata-kata kita juga harus terjaga, ucapan kita. Itu kan karena ucapan tuh, beberapa teman-teman kita di atas sana kan ucapannya tidak terkendali, menyakiti orang. Akhirnya terjadilah itu. Memang lidah itu tidak bertulang ya Bapak Ibu, tapi lidah itu bisa membunuh orang. Lidah tidak bertulang. Baik, kayaknya sudah, tapi belum ada peringatan sih ya. Mudah-mudahan kalau misalnya ada bertanya juga boleh gitu ya. Nggak bertanya juga nggak apa-apa, berarti sudah memahami. Jadi akhir-akhir ini yang harus Anda lakukan adalah kembali ke diri ya, kembali ke batin. Ketika masih ada ketakutan, ketika masih ada kekhawatiran, coba tenang ya.
tenangin diri dulu, meditasi, apa yang terjadi sesungguhnya. Apakah masih ada ketakutan, kecemasan gitu ya. Atau kalau masih ketakutan itu masih ada, kita mengurangi media sosial. Ya boleh tahu, boleh yang terjadi, tapi jangan terlalu masuk ke dalam media sosial itu sehingga ketakutan kita berlebih-lebihan. Nggak mau keluar rumah gitu ya dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan ya kondisi ini cepat membaik, kondisi ini tetap kondusif ya. Karena juga apalagi kita daerah Serpong ya, karena Bintaro juga sudah mulai ada masa ya. Jadi kita harus hati-hati, BSD Serpong juga mudah-mudahan ya para dewa pelindung dharma menjaga kita semua, menjaga wihara, menjaga rumah kita. Tapi mudah-mudahan lebih kondusif ya. Dan juga nanti akan ada tanggal 2 ya. Tanggal 2 juga akan ada demo lagi, pernyataan mereka, dan mudah-mudahan semuanya terkondisi dengan baik. Tapi minimal kita perbanyak berbuat kebajikan, membaca sutra, membaca parita, sehingga dewa pelindung dharma juga melindungi kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Sekali lagi ya, mudah-mudahan kita semuanya tenang ya, semuanya sehat, bahagia. Gitu ya. Mungkin kalau ada waktu, boleh ada yang mau bertanya? Oh ada, silakan. Masih ada waktu ya Ci ya? Masih, oke. Boleh mic-nya ke kiri, kasih ke kiri. Namo Buddhaya, Romo, saya pernah belajar di agama Buddha. Ada istilah namanya tuh hiri sama otapa. Mohon dijelaskan apakah makna dari hiri dan otapa itu. Ya, terima kasih. Oke. Ya, pertanyaan yang cukup bagus ya. Ini untuk kita semua juga jawabannya ya. Hiri dan otapa. Hiri itu malu, ya otapa itu takut. Jadi malu berbuat jahat, takut menerima akibat. Jadi kalau misalnya nggak mau, misalnya gini, kalau nggak mau disakitin gitu ya jangan nyakitin orang kan gitu. Kalau nggak mau diomongin orang, ya jangan ngomongin orang gitu ya. Artinya gini, kita malu kalau berbuat buruk, ngomongin orang itu gitu ya, nggak baik. Ya kalau misalnya malu ya, malu berbuat jahat, takut menerima akibatnya ya harus menjaga ucapan. Ya mungkin mereka yang dibenci, mereka yang marah kepada mereka karena nggak punya rasa malu. Nggak punya rasa malu memamerkan kekayaannya, tidak ada malu untuk menghina orang, dan nggak ada takutnya gitu menerima akibatnya begitu. Ya kalau misalnya dia takut menerima akibatnya, harusnya dia menjaga ucapannya, dia menjaga pikirannya, dia menjaga perbuatannya. Jadi ini dua sayap juga yang penting untuk kita praktekkan ya. Punya malu untuk berbuat jahat, punya rasa takut menerima akibatnya. Itu yang penting, itu aja sih. Sama ya inti ajaran Buddha juga mengajarkan itu ya. Jangan berbuat jahat, bertambahlah kebajikan, ya. Sucikan hati dan pikiran. Kalau pikiran kita jernih, ya kalau suci masih jauh lah ya. Sucikan hati. Mungkin bahasa kita adalah menjernihkan hati dan pikiran. Kalau pikiran kita jernih, kita tidak akan kita tidak akan terlalu cepat merespon di media sosial, apalagi sampai komentar ini, komentar itu, membuat suasana panas, provokator gitu ya. Kalau pikiran kita jernih, kita tidak akan melakukan itu. Hati kita jernih, hati kita sehat, kita tidak akan punya rasa benci. Dan menurut saya adalah, menurut Zen ada cerita yang sangat menarik sebenarnya. Kalau Bapak Ibu mendengar lagu Please Call Me ya. Please call me by my true name so that I can wake up. Jadi tolong panggil nama saya
dengan nama yang sebenarnya. Jadi itu ada sebuah cerita, Master Jan menulis puisi itu karena ada sebuah cerita di mana ada perampokan, bajak laut itu merampok kapal, membunuh dan memperkosa dan menjarah kapal itu. Secara umum, secara hati yang tidak jernih tadi, kita akan membenci kan ya, membenci perampok ya, kita akan membenci si tukang perampok itu, kita akan membenci, itu pikiran kita. Tetapi dengan mata dharma, mata batin, sutra hati, dengan sutra hati, kenapa terjadi itu? Karena ini. Itu nanti ada di 12 rantai kehidupan di bab 2 bagian kedua. Kenapa terjadi ini? Karena itu. Nah, masalahnya adalah tidak hanya kita memiliki compassion, welas asih terhadap si korban, ternyata si pelaku juga harus mengirimkan energi welas asih. Oh itu keren sih, ajaran Buddha keren sih. Jadi kita tidak boleh membenci si pelaku, tapi kita harus kasihan dengan si pelaku. Kenapa itu terjadi? Dengan mata kebijaksanaan adalah si pelaku juga adalah korban. Korban dari apa? Korban dari kemiskinan, korban dari pendidikan, korban dari asuhan orang tua, korban dari didikan orang tua. Bagi mereka yang tidak punya pikiran jernih, ya mereka adalah korban sebenarnya. Ini dengan mata dharma ya, bukan mata awam. Mereka adalah korban. Tetapi bayangannya kita, kalau mereka punya pikiran yang jernih, mereka punya kebahagiaan, harusnya mereka tidak seperti itu. Betul ya? Setuju ya? Ya kalau hidupnya bahagia, didikannya bagus, spiritualnya bagus, ya dia tidak akan merampok. Dia tidak akan menjarah, dia tidak akan menjadi bajak laut. Itu kata Master Zen. Ya karena didikannya, pendidikannya, lingkungannya, asuhannya, sehingga dia menjadi bajak laut. Itu cara kita untuk melahirkan yang namanya compassion, welas asih. Itu caranya. Jadi kalau misalnya sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, ya harus diri kita juga ya. Masa kita mendoakan semua makhluk berbahagia, tapi kita tidak mau mendoakan orang yang menderita gitu. Kita tidak mau mendoakan orang yang jahat. Tapi ajaran Buddha itu melampaui batas itu. Tapi minimal diri kita juga bahagia sih. Kata Guru Zen itu adalah, kadang seorang guru yang bahagia kan bisa mengubah dunia ya. Tapi seorang ibu dan bapak di rumah bahagia, dia bisa mengubah keluarganya menjadi bahagia. Dia bisa mengubah dunia juga sih. Kalau presiden kita bahagia, pemimpin kita bahagia, dia akan bisa mengubah dunia, begitulah kira-kira. Kalau presiden kita tenang gitu ya. Itu sih. Tapi bukan masalah like and dislike ya, ini hanya intermezzo aja. Ya kalau yang kita tahu adalah Prabowo presiden kita tuh dengan anaknya juga belajar mindfulness. Gitu. Dia belajar mindfulness, terutama Mas Adit ya. Itu sangat dekat dengan Bante, ya, Bante Dirapunyo. Karena 1 bulan sekali di tempat Mas Adit itu, di tempat Prabowo itu ada meditasi, ada mindfulness. Baru tahu kan? Ini kabar baiknya. Jadi para teman komunitas Mas Adit, anaknya Pak Prabowo itu belajar mindfulness. Jadi mereka mengundang Bante untuk untuk meditasi seharian di kediamannya. Ya bagus, itu positifnya ya. Sehingga punya batin yang tenang, batin yang mindful, sehingga menjadi orang yang bahagia. Mudah-mudahan ya ajaran Buddha bisa dirasakan oleh mereka gitu. Gitu ya Ci ya. Jadi malu berbuat jahat, takut menerima akibat gitu.
Satu lagi. Oh di atas ya, ada yang dari atas. Oke. Wah kelihatan. Ya. Namo Buddhaya. Nama budaya. Aku ingin bertanya, di agama Buddha kan ada konsep namanya reinkarnasi ya. Jika diri ini sebenarnya sunyata atau kosong, apa yang secara eksak itu terreinkarnasi? Terima kasih. Wow. Saya berharap kalau Bapak Ibu ke Karania juga bisa beli buku ini ya, tentang memahami pikiran kita, understanding our mind. Ini kalau Anda baca buku ini keren banget sih. Saya baca buku ini juga hampir 3 tahun, bolak-balik. Hampir 3 tahun baca buku ini juga masih juga harus dipahami. Memahami pikiran kita tentang abhidhamma, tentang bahasa yang bahasa Thai adalah bahasa yang enak dipahami. Jadi ada yang namanya cuti cita, ini bahasa Buddhisnya ya. Cuti cita itu pikiran terakhir. Terus nanti kita akan namanya pati sandi. Pati sandi itu lahir kembali. Jadi konsep di Buddhis itu bukan reinkarnasi ya sebenarnya. Kalau reinkarnasi yang kita pahami adalah kayak Dalai Lama. Dalai Lama itu konsep mereka dipahami sebagai reinkarnasi. Tapi apa sih yang dibawa kan gitu? Apa sih yang dia bawa? Apa sih yang dibawa? Ini keyakinan, kepercayaan yang mereka yakini ya kalau di Tibetan. Reinkarnasi juga dipahami oleh kaum Brahmana, Hinduism. Kalau di kita itu adalah kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Nah, kelahiran kembali itu nanti yang kita bawa adalah consciousness, kesadaran. Kenapa Romo kesadaran ini yang kita bawa? Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ibaratnya gini, ini di botol minum ini, di bagian atas ini namanya pikiran sadar, nggak ada gambarnya sih ya. Ini namanya mind consciousness. Nah di bagian atas ini saya bagi 2 nih. Nanti saya bagi 2, ini di tengah-tengah ini pembatasnya. Di bagian atas ini kita namanya mind consciousness, pikiran sadar. Nah pikiran sadar kita ini bekerja didukung oleh indera. Ada mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan pikiran. Nah pikiran sadar. Nah di bawah ini, yang bagian bawah ini disebut dengan store consciousness, yang disebut dengan gudang kesadaran. Nah di tubuh kita ini sudah banyak menyimpan memori-memori. Baik itu memori atau baik itu energi kemarahan kita, keselnya kita, luka batin kita, kemarahan kita ini tersimpan di dalam gudang kesadaran bagian bawah. Tetapi di bagian bawah ini masih ada yang namanya sukacita, masih ada yang namanya happy, harmonis gitu ya, masih ada di sini. Nah masalahnya sekarang, kapan mereka ini akan naik ke atas, kapan mereka ini akan muncul? Mereka akan muncul, mereka akan dipancing, dipanggil, tergantung pikiran sadar di atas ini. Kalau kita seperti saya bilang tadi, kalau kita objeknya tidak menyenangkan, yang ada kan marah nih, kita marah terus. Energi marah nih yang terpancing, makanya marah terus. Dan dia akan semakin kuat rasa marah itu. Nah dia akan tersimpan di sini. Maka sebenarnya itu bukan gini ya, memahami karma itu kan perbuatan. Ada yang berkonsep bahwa saya harus membuat karma baik sebanyak-banyaknya untuk memutus karma buruknya. Nah karma baik yang dimaksud itu adalah membuat si perbuatan-perbuatan baik ini, memberikan si indera mata ini melihat yang baik, si pikiran ini memikirkan yang baik, mendengar yang baik, sehingga dia akan tersimpan di sini. Perbuatan-perbuatan kita itu tersimpan di gudang kesadaran ini.
Nah, ketika kita akan lahir, ya kita akan meninggal, yang namanya cuti cita pikiran terakhir gitu ya, kita akan meninggal dan kita akan lahir kembali dengan membawa si gudang kesadaran ini. Ini yang kita bawa. Makanya kalau misalnya kita, nggak tahu deh, kan orang dejavu tuh kadang-kadang aneh ya. Orang dejavu tuh kadang kok pernah ngelihat, gitu, pernah merasakan, pernah ketemu orang ini tapi kapan nggak tahu gitu ya. Nah mungkin saja karena kita tidak punya kemampuan yang namanya abinya, kekuatan pikiran kita, menembus pikiran, kita tidak punya kekuatan itu. Tetapi itu membuktikan bahwa kita ini punya kesadaran masa lalu yang kita bawa. Kita punya pikiran masa lalu yang kita bawa. Ini agak sulit memang dibahas. Tapi minimal kita tahu apa yang kita bawa hari ini merupakan hasil kehidupan kita masa lalu. Hasil kehidupan kita. Kita menjadi orang baik karena si gudang kesadaran kita ini masih menyimpan yang baik. Tapi sekarang kita orangnya pemarah, kesel, pokoknya nggak suka sama orang, pokoknya orangnya tidak baik, kategori tidak baik gitu ya. Karena gudang kesadaran masa lalunya dia sudah banyak, terus disirami terus setiap hari dia menjadi orang yang tidak baik, marah-marah, kesel, suka membenci orang. Dan dia akan semakin kuat karakter itu. Dan itu terus akan dibawa terus. Gitu, itu memahami tentang si gudang kesadaran ini. Yang kita bawa adalah perbuatan, kan bahasa umumnya perbuatan, ya perbuatan kita itu, cara kita berucap, cara kita mau merespon mendengarkan orang, atau melihat orang dengan persepsi yang baik. Bukan dengan persepsi yang jahat, atau bukan persepsi yang menghasilkan penderitaan kita. Begitu ya. Jadi kira-kira itu jawabannya. Jadi kalau misalnya bertanya tentang sunyata kosong, kekosongan itulah makanya itu tadi persepsi kita menghasilkan ini. Ketika kita marah juga karena persepsi kita terhadap orang itu gitu. Dia tidak berdiri sendiri. Dia ini saling berhubungan, saling bekerja gitu. Mereka tidak terpisah. Saling berhubungan gitu. Itu konsep kekosongan. Maka nanti di bab 2 sih, mudah-mudahan sih di bab 2 ya. Di bagian kedua nanti tentang konsep paticca samuppada, tentang konsep objek mata, telinga, itu nanti lebih banyak bahas di situ. Gitu. Oke ya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Jadi mulai sekarang kita harus menyirami, harus menanam benih-benih yang positif di dalam kesadaran itu. Jangan terlalu banyak kasih racun, kasih toksik terhadap kesadaran itu. Dan dia akan tumbuh besar nanti. Gitu. Oke. Cukup? Oh ada satu lagi, masih ada? Udah habis waktunya? Udah habis. Nanti kita di bab 2 ya kok ya? Nanti kita di bab 2. Tapi intinya sih Sutra Hati ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak terhadap konsep dualisme. Itu sih intinya ya. Kita tidak terjebak dengan konsep bahagia, sedih, baik, buruk, cantik, jelek, miskin, kaya, hitam, putih gitu loh. Kita diajarkan untuk bahwa yang namanya cantik itu juga enggak ada, jelek itu juga enggak ada. Tergantung konsep persepsi kita lagi kan. Dia baik, dia jahat kan persepsi kita lagi kan. Itu dia bermain di situ terus sih. Dia bermain di situ. Jadi kalau kita memahami ini, mudah-mudahan kita tidak terlalu lama kalau kita depresi, tidak terlalu lama kalau kita happy gitu ya. Karena sesungguhnya dia tidak bisa lama. Jadi kita tidak boleh melekat terhadap itu pun. Baik tubuh ini juga kita tidak boleh melekat. Ya, terhadap apapun itu diajarkan Buddha sih. Tapi ya namanya kita masih belum seperti Bodhisattva, Avalokitesvara yang mampu memahami Pancaskanda ini ya, kita masih terjebak di situ. Karena kita ada debu kan ya. Kalau zaman Buddha kata Brahma Wihara,
ada sedikit debu. Kalau kita sekarang udah banyak ya, debunya banyak banget. Makanya kita harus belajar terus gitu. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua. Ini yang coba saya bisa bagikan ya dari apa yang saya pelajari, yang saya praktekkan, yang saya rasakan, yang saya alami setelah belajar dari Guru Zen juga demikian ya, memahami sutra ini. Terima kasih, selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih Romo atas sharing dhamma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini, marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan. Atas dana yang telah diberikan, semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Upacara pelimpahan pahala sebagai wujud bakti kepada leluhur di Wihara Ekayana Arama Tanjung Duren, Jakarta pada tanggal 23 Agustus hingga 6 September 2025. Pendaftaran pelimpahan jasa untuk ulang bana dapat melalui WhatsApp di 0813 1717 116 atau dengan mengisi form di lantai front desk Wihara Ekayana Serpong. Selanjutnya,
Ekayana Peduli membuka kesempatan untuk umat yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial di Desa Belimbing dengan cara menghubungi nomor admin di nomor 0852 1152 5281, ataupun yang ingin berdana kebutuhan kegiatan ini dapat mentransfer dengan akhir nominal 9 ke rekening kode QRIS yang tertera di poster. Dalam rangka menyambut Hari Katina, Wihara Ekayana Serpong mengajak sahabat sedharma yang ingin berdana jasa dan menanam karma baik untuk ikut serta dalam menyukseskan acara sebagai relawan Katina dengan memindai kode QR yang tertera di poster. Umat yang ingin bergabung juga bisa langsung ke meja pendaftaran di lantai lobi samping Rupang Kwan Im. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Lim Gyatpah, Mendiang Waruna Sokoharjo, Mendiang Li Linghui, Mendiang Chia Yadi Iskandar, dan Mendiang Chanirawati. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata, halaman 40. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Ceamehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Saba Sampati Sidia Eta Wata Ceamehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Buta Anumodantu Saba Sampati Sidia Eta Wata Ceamehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Sata Anumodantu Saba Sampati Sidia Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumodit Wacirang Rakantu Lokasati Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumodit Wacirang Rakantu Indonesia Idang wonyantinang hotu sukita hontu nyatayo Idang wonyantinang hotu sukita hontu nyatayo Idang wonyantinang hotu sukita hontu nyatayo Dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ce
Vito bawatu loko ceraja bawatu damiko akasata cebu mata dewa naga mahidika unyang tang anu modit wacirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga mahidika unyang tang anu modit wacirang rakantu mendiang lim jatpah mendiang waruna soko harjo mendiang liling hui mendiang ciayadi iskandar mendiang canirawati akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wacirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wacirang rakantu desanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wacirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wacirang rakantu mangparanti sadu sadu sadu. Umat berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 50. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sang
Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.